Shalom, saya Julian Tolon Tupulu akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan Bapak dosen. Pertanyaan yang pertama, coba saudara jelaskan pokok-pokok pemikiran Paulus. Pokok-pokok pemikiran Paulus itu adalah suatu tulisan yang berasal murni dari pemikiran Paulus. Dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada, Paulus memakai kata hukum Agep, yang dimana hukum Agep atau hukum Kristus disebut juga hukum kasih. Dengan demikian, Paulus memakai hukum kasih dalam menghadapi persoalan yang ada. Dan sebagai yang membawa ciri-ciri Paulus, adapun pokok-pokok pikirannya yakni satu, surat-surat Roma, yang kedua itu surat-surat Korintus, yang ketiga itu Galatia, yang keempat itu Filemon. Dan pertanyaan yang nomor 2, jelaskan pemahaman saudara atas kitab Roma. Kitab Roma ini adalah surat yang dituliskan oleh Paulus dan dikirimkan kepada gereja yang belum pernah dikunjungi dan ia datangi, sehingga dikatakan dokumen ini berbeda dengan yang diberikan oleh rasul-rasul yang lainnya. Hal pokok yang terpenting dalam surat ini adalah rencana keselamatan yang dibenarkan oleh iman dan juga penyucian oleh Roh Kudus. Pertanyaan yang ketiga ialah, coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab Ibrani. Kitab Ibrani adalah tulisan yang dimana memiliki ciri khas, yaitu dokumen yang berisikan surat dan membaurkannya atau mencampurkannya dengan surat-surat Paulus dan menunjuk pada penerimaannya dalam suatu lingkungan yang khusus, yang merupakan ciri khas dari surat Paulus. Ini penerimaannya dalam suatu lingkungan khusus yang dalam kitab Ibrani ini ialah sampai kepada kita secara anonim. Kitab Ibrani ini bisa sampai kepada kita secara anonim, dan gereja Purba Timur yang menganggapnya bahwa rasul itu menulisnya dalam bahasa Ibrani dan Lukas kemudian telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Dan baru pada abad keempat kepengarangan Paulus pada umumnya diterimanya. Ibrani tentunya telah ditulis sebelum tahun 96 Masehi, karena surat 1 pada umumnya diterimanya. Ibrani tentunya karena surat 1 Klemen mengutipnya, kendati pun tidak secara khusus mengacu kepadanya. Yang keempat itu dalam surat Paulus kita juga mempelajari surat-surat am gerejawi. Coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang surat-surat am gerejawi dan apa alasannya sehingga surat-surat itu disebut surat-surat am. Surat-surat am gerejawi adalah surat perjanjian baru yang dituliskan dalam bentuk surat dan umum. Tidak dituliskan hanya untuk jemaat tertentu ataupun kepada pribadi tertentu, melainkan secara umum. Surat ini dikatakan surat am gerejawi karena surat yang berbentuk umum dan bukan pribadi. Surat ini ada 7, yakni Yakobus, Yudas, 1 dan 2 Petrus, serta ketiga surat Yohanes yang sering disebut sebagai surat-surat am, atau bisa disebut dengan surat-surat yang umum. Pertanyaan yang nomor 5, coba saudara jelaskan pemahamanmu tentang kitab 2 Petrus. Kitab 2 Petrus adalah kitab yang ditulis untuk menentang ajaran guru-guru yang mengajarkan hal-hal yang salah, dan juga untuk memberantas perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang dihasilkan oleh guru-guru itu. Yang terutama dirisaukan dalam surat ini ialah orang-orang yang mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Dan penulis surat ini adalah Simon Petrus yang merupakan murid dan rasul Yesus Kristus. Surat ini juga ditulis pada antara tahun 561 sampai dengan 62 Masehi. Periode yang sama dengan surat Yudas